Dengan berkembangnya zaman, saat ini pekerjaan menjadi pengemudi atau supir telah menjamur. Jika dulu pekerjaannya hanya mencakup seperti supir pribadi, supir perusahaan, supir angkutan kota, taksi atau bus, namun kini lebih banyak lagi karena adanya jasa transportasi layanan online. Semakin banyak orang yang menggunakan jasa transportasi ini, bukan tidak mungkin para pengemudi layanan jasa transportasi ini akan semakin bertambah juga. Banyak pengalaman yang dilalui oleh para supir ini, termasuk kisah yang seram. Pemirsa, inilah kisah horor supir versi On The Spot. Yang pertama datang dari kisah seorang driver ojek online bernama Hasan. Kejadian yang terjadi di kawasan Jakarta Selatan ini cukup janggal dan agak horor. Hasan menceritakan saat ia sedang bertugas menjadi driver ojek, ia mendapat pesanan dari seorang wanita bernama Helena. Pada saat ia sampai di lokasi untuk menjemput, terlihat sosok wanita yang berpakaian kantoran. Akhirnya, ia langsung menghampiri dan mengkonfirmasi bahwa dia adalah Helena yang memesan ojek dengan tujuan ke arah Tomang. Saat dalam perjalanan, Hasan merasa wanita yang sedang diboncengnya itu adalah penumpang yang paling pendiam yang pernah ia bawa. Namun saat itu Hasan tidak berpikiran macam-macam. Namun saat ia sudah di sekitaran Tanah Abang, Hasan mulai curiga karena ia merasa motornya ringan seperti tidak membawa penumpang. Saat itulah ia melihat ke belakang dan wanita yang bernama Helena itu tidak ada seperti lenyap. Saat kebingungan, ia pun langsung menelpon kembali nomor Helena. Namun jawabannya adalah nomor tersebut tidak terdaftar. Ia pun SMS, namun tetap tak ada balasan. Karena penasaran, ia pun kembali ke arah lokasi penjemputan dengan memakai rute yang sama. Dan saat ia sampai, betapa kagetnya ia karena helm ojeknya itu masih ada di depan gedung lokasi penjemputan. Dan setelah diingat-ingat, saat itu adalah malam Jumat yang diidentikan dengan malam yang banyak memiliki kejadian aneh atau horor. Netizen yang membaca kisah driver ojek online tersebut pun justru seolah mengiyakan kejadian janggal itu. Gempa dan tsunami sempat meluluh lantahkan daerah Ishinomaki, Prefektur Miyagi, Jepang pada awal musim panas tahun 2011 silam. Setelah bertahun-tahun kemudian, selain memori buruk tentang bencana alam tersebut, ternyata banyak kisah misteri yang dialami oleh supir taksi yang mengaku banyak mengangkut makhluk gaib. Seperti pengakuan supir taksi di stasiun Ishinomaki. Pada suatu malam, 2 tahun lalu, sesosok wanita mengenakan jubah minta diantarkan ke Minamihama. Sedikit curiga, sang sopir mengatakan bila daerah tersebut telah kosong, tak bersisa akibat tsunami. Namun wanita ini malah balik bertanya, apakah saya telah mati? Terkejut mendengar pertanyaan si penumpang, sopir ini langsung menoleh ke arah kursi belakang, tetapi wanita tersebut telah hilang. Setidaknya, ada 7 supir taksi dari kawasan itu yang mengaku pernah memiliki pengalaman gaib serupa. Mereka meyakini hantu-hantu yang naik taksi mereka adalah korban tsunami 2011. Saking seringnya muncul kejadian supranatural di Miyagi, para sopir taksi tak lagi ketakutan. Mereka mengaku menghargai tamu yang singgah di taksinya. Mereka diibaratkan sebagai jiwa yang patut dihormati karena tak bisa kembali untuk bertemu saudara yang ditinggalkan akibat bencana. Menjadi seorang sopir ambulans bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Tak hanya berpacu dengan waktu saat membawa pasien yang sedang dalam keadaan kritis, namun terkadang supir ambulans harus berhubungan dengan hal-hal berbau misteri karena ambulans juga sering digunakan untuk mengantarkan jenazah. Sutrisno yang menjadi salah satu supir ambulans Rumah Sakit PMI Bogor sudah bertugas lebih dari 22 tahun dan ia sudah berkeliling ke berbagai wilayah untuk mengantarkan jenazah. Dan selama ia bertugas, tak jarang ia mengalami kejadian aneh saat mengantar jenazah. Dia menceritakan,
Pernah suatu hari, dia dan rekannya mengantarkan jenazah korban kecelakaan ke daerah Jawa Timur. Jenazah yang kondisinya tidak baik itu dimasukkan dalam peti mati. Peti mati yang dipakai adalah sewaan, yang tentu pulangnya harus dibawa kembali. Karena lelah dan mengantuk, di tengah perjalanan dia minta temannya untuk gantian menyetir. Sutrisno kemudian tidur di kursi panjang persis di samping peti mati. Tapi baru beberapa saat memejamkan mata, ia merasa hawanya beda. Bahkan Sutrisno merasa peti mati itu goyang-goyang sendiri, padahal saat itu jalanan lurus. Akhirnya, Sutrisno terbangun dan kembali ke kursi depan. Rupanya kejadian serupa juga dialami rekan Sutrisno saat tidur di dekat peti mati. Saat dicek dalam petinya itu banyak darah dan mungkin itu menyebabkan kejadian aneh. Selanjutnya ada kisah yang dialami oleh supir truk bernama Warsito. Dia bersama rekan kernetnya Sururi melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya dengan mengendarai sebuah truk tanpa gandengan. Karena lalu lintas lancar, Warsito berpikir tanggung sekali kalau istirahat dulu di Batang. Maka dia terus melanjutkan perjalanan dan akan istirahat di daerah Kendal. Tepat jam 12 malam, truk Warsito memasuki area Alas Roban. Lalu ia memilih melewati jalur Alas Roban yang lama, padahal jalur itu terkenal angker dan jalannya berkelok-kelok. Sampai di tengah-tengah jalur tersebut, Warsito merasakan bannya ada yang tidak beres. Lalu berhenti sejenak untuk memeriksa kondisi ban depan. Setelah dicek, ternyata ban depan sebelah kiri kempes. Tak lama, ia meminta kernetnya untuk mengambil peralatan untuk mengganti ban. Beberapa menit kemudian, Warsito mendengar langkah kaki dari belakangnya dan suara peralatan seperti kunci-kunci bergesekan. Dalam hati, Warsito merasakan keanehan karena ia tidak tahu Sururi lewat mana karena seharusnya dia turun lewat pintu sebelah kiri. Namun tiba-tiba ada di belakangnya. Setelah beres mengganti ban, dia lalu menyuruh orang yang disangka sebagai Sururi untuk naik lagi ke truk. Namun dijawab dengan suara seperti geraman. Namun akhirnya Warsito pun kaget setelah menaiki truk dan melihat Sururi ada di dalam seperti sedang tidur. Tanpa pikir panjang, ia pun menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di Kendal, Warsito berhenti di warung makan dan membangunkan Sururi. Tapi begitu Sururi bangun, dia langsung terkaget-kaget dan seperti mau berteriak. Lalu ketika ditanya, Sururi tidak langsung menjawab, tetapi melihat pemandangan di sekitar. Setelah tahu dia berada di depan warung makan, barulah Sururi cerita kalau orang yang membantu Warsito di Alas Roban tadi bukanlah dirinya, melainkan hantu Belanda tanpa kepala yang berpakaian seperti prajurit Belanda zaman dulu. Saat ini jalan tol Cipularang dinilai cukup nyaman walaupun ada beberapa lokasi yang sedikit rawan karena turunan atau belokan. Namun itu tak menjadi masalah bagi orang yang sering melintasi jalur tol Cipularang seperti Super Travel. Ada hal lain yang harus selalu diwaspadai di jalur Cipularang tersebut, yaitu faktor di luar nalar yang terkadang membuat konsentrasi supir pecah. Para supir travel itu mengaku kerap diganggu makhluk gaib. Seorang supir bernama Eman mengaku pernah beberapa kali mengalami kejadian janggal saat melintasi tol Cipularang. Suatu malam saat perjalanan menuju Jakarta, tiba-tiba sesosok bayangan hitam melintas tepat di depan mobilnya sehingga ia mengerem mendadak. Pengalaman horor juga pernah dialami supir bernama Jamaudin. Menurutnya, pernah suatu malam di kilometer 92 arah Jakarta, ia langsung mengerem mendadak karena tiba-tiba ada ibu dan anak menyeberang. Tapi anehnya, mereka seperti tanpa kaki. Eman maupun Jamaudin lalu memberikan saran agar saat berkendara melintasi jalan tol Cipularang untuk fokus dan konsentrasi penuh. Meski mengalami kejadian aneh, diminta untuk tak panik dan tetap tenang serta waspada. Dan pemirsa, itulah kisah horor supir versi On The Spot. Pembunuhan sekeluarga belakangan terjadi lagi. Sedihnya pelakunya adalah keluarga sendiri.
Karena kredit mobil, tanpa sepengetahuannya, suami membunuh istri dan 2 anaknya. Ada lagi yang membunuh mantan istrinya karena cemburu. Saksikan tragedi pembunuhan sekeluarga versi On The Spot sesaat lagi.